Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih pada bulan-bulan haram yang telah Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi kita untuk memperhatikan bulan-bulan haram, yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Kemudian dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja bulan-bulan haram tersebut. Beliau bersabda, As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun. Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabun syahru Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang keempat adalah Rajab, bulannya orang-orang Mudhar. Mereka memuliakan juga bulan ini sejak masa jahiliyah, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita saat ini masih berada di bulan haram. Salah satu darinya adalah bulan Al-Muharram. Dan lebih istimewa lagi, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Al-Muharram dengan bulannya Allah, sebagaimana sabda beliau, Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan yang mulia karena dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita satu amalan yang Allah cintai di bulan Muharram, yaitu berpuasa. Berpuasa sunnah. Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Artinya apa?
kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan ini. Kapan memperbanyak puasanya? Seluruh bulan atau seluruh hari. Mulai dari tanggal 1 sampai akhir Muharram. Dan bulan Islam itu kalau tidak 29, 30. Hanya dua kemungkinan. Jadi kita dianjurkan berpuasa 29 hari atau 30 hari, tergantung lamanya bulan di tahun tersebut, bulan Muharram di tahun tersebut. Ya. Dianjurkan berpuasa sebulan penuh atau kebanyakannya atau semampu kita saja. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sudah masuk waktu maghrib, insyaallah taala kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Berpuasa adalah amalan yang sangat utama di sisi Allah. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu, al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 di'fin." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Lisaimi farhatan, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kelak yang terbesar adalah tatkala dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala di hari kiamat. Wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk wala khalufu fihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh wala khulufu fihi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah min rihil misk, lebih harum di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Jadi jemaah sekalian, ini hadis secara umum menjelaskan kepada kita keutamaan berpuasa. Namun berpuasa di bulan Muharram ada hadis yang lebih khusus lagi yang menjelaskan keutamaannya lebih daripada puasa-puasa yang lain. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling mulia, puasa yang paling afdal di sisi Allah setelah puasa bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram. Berpuasa pada bulan Allah al-Muharram. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Boleh dan dianjurkan kita lakukan sebulan penuh atau sebagian besarnya atau berapa saja semampu kita dan semau kita. Iya.
Tapi ada sebuah hadis sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat bulan yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah melebihi Sya'ban. Jadi seakan-akan hadis ini menafikan anjuran berpuasa sebulan penuh atau memperbanyak puasa lebih afdal di bulan Muharram. Maka sebenarnya tidak bertentangan. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dengan dua alasan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Hal itu karena adanya udzur-udzur. Apakah karena safar ataukah karena sakit atau udzur-udzur yang lain. Jadi ada alasannya. Ya. Kemudian yang kedua, kata beliau, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengetahui, baru diberikan wahyu oleh Allah akan keutamaan bulan Muharram di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat atau belum sempat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Iya. Dan juga jemaah sekalian, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, maka itu bukan sebuah larangan. Bukan sebuah larangan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah di bulan Allah Muharram. Yang namanya bulan Muharram itu dari tanggal 1 sampai selesai. Maka boleh kita memperbanyak puasa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada 2 hari yang lebih afdal lagi, lebih utama lagi, yang harus lebih kita perhatikan. Yang pertama tanggal 10, yang kedua tanggal 9. Kenapa kita mulai dengan tanggal 10? Karena 10-nya lebih utama daripada 9-nya. Iya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Dan puasa pada hari Asyura. Asyura itu dari kata asyar, 10 artinya. Maksudnya tanggal 10 Muharram. Aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa agungnya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Di antara keutamaannya, di samping keutamaan-keutamaan yang lain, di antaranya yang sudah kita sebutkan tentang keutamaan puasa, juga ada nilai plus, yaitu ampunan dosa selama setahun lalu yang telah kita kerjakan. Maka subhanallah, ini nikmat dari Allah yang sangat besar. Sudah sepatutnya kita tidak menyia-nyiakan peluang ini. Tapi jamaah sekalian, jumhur ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang diampuni dengan sebab amal soleh itu hanyalah dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Maka harus disertai dengan taubat. Dan tidak diragukan lagi, di samping kita berpuasa, tentunya kita juga bertobat. Terutama di bulan yang mulia ini. Kenapa bulan ini disebut bulan haram? Artinya bulan mulia, bulan suci. Kenapa? Karena amal-amal soleh, pahalanya Allah lebih lipat gandakan. Dan sebaliknya juga, karena dosa-dosa juga lebih besar. Maka sudah sepatutnya kita untuk segera bertobat di bulan yang penuh berkah ini, dan jangan sampai dosa-dosa kita itu malah menjadi penghalang kita mendapatkan ampunan. Iya.
Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 Muharram dan beliau juga memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini juga hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasrani. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, orang-orang Yahudi juga berpuasa. Ya, dan macam-macam mereka lakukan selain berpuasa. Intinya mereka memuliakan hari ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Kalau begitu, pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9 juga, pada tanggal 9-nya. Namun kata Ibnu Abbas, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Akan tetapi sunnahnya tetap, yaitu dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Iya. Maka jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah dianjurkan dan sangat ditekankan berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan juga pada tanggal 9 Muharram. Iya. Jadi 2 hari yang kita dianjurkan untuk berpuasa, lebih ditekankan. Jadi seluruh hari dalam bulan Muharram dianjurkan berpuasa, namun lebih ditekankan lagi adalah tanggal 9 dan 10-nya. 10 lebih ditekankan, kemudian tanggal 9. Iya. Bagaimana dengan tanggal 11? Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berpuasa pada tanggal 11-nya itu lemah. Tidak ada yang sahih, namun tetap saja dianjurkan berpuasa. Kenapa? Karena masih termasuk bulan Al-Muharram, berdasarkan hadis yang umum tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kenapa Rasulullah SAW ingin juga berpuasa pada tanggal 9? Demi untuk menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, di sini bisa kita petik pelajaran, termasuk tujuan besar pensyariatan adalah mukhalafatul Yahud wan Nasara atau mukhalafatul musyrikin. Agar kaum muslimin berbeda, agar kaum muslimin tidak sama dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani maupun selain mereka. Iya. Jadi ini termasuk tujuan pensyariatan. Dan jemaah sekalian, untuk mendalami materi ini, saya menyarankan untuk membaca sebuah buku yang sangat bagus, buku yang akan menguatkan akidah kita, yang berjudul, apa judulnya? Iqtida'us Siratal Mustaqim, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Jadi beliau menjelaskan banyak dalil yang berkesimpulan bahwa tujuan besar, di antara tujuan besar pensyariatan hukum-hukum Islam, sunnahnya maupun wajibnya, itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk berbeda dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Iya. Dalam hal apa? Dalam ciri khusus mereka. Kalau itu merupakan ciri khusus mereka, kita nggak boleh ikut-ikutan. Apakah dalam cara berpakaian, model rambut, adat istiadat, apalagi dalam perkara agama. Apalagi dalam perkara agama. Bahkan dalam hadis Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum,
maka dia bagian dari mereka. Jadi subhanallah, ancamannya berat sekali nih. Kalau kita ikut-ikutan dengan mereka, bisa kita tergolongkan bagian dari mereka, waliyadzubillah. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa hal itu terlarang? Kenapa syariat bertujuan untuk kita berbeda dengan orang-orang musyrik? Kenapa itu terlarang? Ada yang bisa jelaskan sedikit? Kenapa hal itu terlarang? Silahkan. Ada yang mau jelaskan sedikit? Kenapa hal itu dilarang dalam syariat? Menyerupai orang-orang kafir. Silakan. Karena? Ahsanta barakallahu fiik. Iya. Karena akan melemahkan hati kita sehingga condong kepada mereka. Sedangkan kita diperintahkan untuk membenci mereka, memusuhi mereka. Ini hikmahnya jemaah sekalian. Jangan sampai ada sifat wala, loyal kepada mereka. Karena itu bagian dari akidah kaum muslimin, membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Dan itu disebutkan dalam banyak ayat, banyak sekali. Karena ini termasuk tujuan syariat, makanya ayatnya banyak sekali. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Sungguh kata Allah, telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Tatkala mereka berkata kepada kaumnya sendiri, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah nampak jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian untuk selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ya. Ada lagi ayat yang lain. Siapa yang bisa berikan contoh ayat lain? Apa lagi contoh ayat lain yang melarang keras kita bersikap loyal kepada mereka? Ya, masa nggak tahu? Surat Al-Kafirun, apa lagi? Nggak ada yang mau jawab Al-Maidah 51. Ya. Itu sudah jelas. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Ya, jamaah sekalian, kata wali ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang akan kurang paham. Makanya para penerjemah itu mereka pilih makna yang kira-kira bisa memahamkan. Dan kalau kita perhatikan dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata wali itu beredar pada 4 makna. Siapa itu wali? Pertama, orang yang kita cintai. Yang kedua, orang yang kita bersifat wala kepada mereka. Yang ketiga, penolong. Yang keempat, pemimpin. Dan makna yang terakhir inilah yang dipilih dalam terjemahan resmi Departemen Agama Republik Indonesia. Dan itu benar. Walaupun tidak mewakili keseluruhan makna, tapi itu benar. Termasuk makna, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, yaitu pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Dan itu juga termasuk dalam makna loyal. Karena tidak diragukan lagi, mengangkat seseorang menjadi pemimpin adalah sebesar-besarnya sifat loyal, ya, kepada mereka. Iya. Jadi bagian mana yang di situ
bermakna membohongi atau memanipulasi. Bagian mana? Itu sudah sesuai makna bahasa Arabnya. Dan bahkan ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang kafir menguasai atau memimpin kaum muslimin. Kalau tadinya dia muslim, kemudian menjadi kafir, ulama juga sepakat dia harus dilengserkan. Nggak ada perbedaan pendapat ulama. Ya, subhanallah, kalau kita baca masalah-masalah fikih, begitu banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Ya, jangankan ulama antar mazhab, masih di satu mazhab saja perbedaannya sudah cukup banyak. Ini masih sama-sama mazhabnya dalam satu permasalahan, apalagi sudah lintas mazhab. Tapi dalam masalah ini ulama 4 mazhab, bahkan seluruh mazhab, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat satu kata, haram hukumnya memilih orang kafir memimpin kaum muslimin. Dan bahkan ulama juga sepakat kalau dia tadinya muslim kemudian murtad, dia harus dilengserkan. Ya. Tapi dilengserkan di sini juga memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ya. Jangan malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya. Jadi inilah tujuan pensyariatan, agar kaum muslimin berbeda dengan orang-orang kafir. Sebab kita harus membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka dan meyakini mereka itu kafir. Bahkan kita juga harus memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ya. Jadi bukan juga cara memerangi mereka yang seperti yang dilakukan oleh teroris, bukan, tetapi dengan jihad yang sesuai syariat. Itu yang seharusnya. Tapi subhanallah, bagian penting dalam akidah kaum muslimin ini kok bisa-bisanya tidak dipahami oleh banyak kaum muslimin. Dan jamaah sekalian, peristiwa ini ada hikmahnya. Harusnya menjadi cambuk bagi kita untuk lebih semangat lagi mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar, dan lebih semangat lagi dalam berdakwah, dan lebih menguatkan persatuan dan kerjasama untuk membesarkan dan menyebarkan dakwah Islam, dakwah tauhid. Ini harus kita petik pelajaran. Inilah kenyataan. Jangankan orang-orang yang katanya awam, pimpinan-pimpinan organisasi, pimpinan kelompok, pimpinan partai muslim, tapi mereka yang memiliki andil besar untuk mendukung orang-orang kafir. Subhanallah, kita sekarang kadang nggak habis pikir, kok bisa-bisanya dia sudah jadi orang besar, nggak paham agamanya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulu berpesan, tafaqahu qabla an tasudu. Tuntutlah ilmu agama, perdalamlah ilmu agama sebelum kalian menjadi para pemimpin. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa samanya antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Syiah. Ya. Orang-orang Yahudi mengagungkan tanggal 10 Muharram namun dengan cara yang tidak sesuai syariat. Demikian pula orang-orang Syiah. Orang-orang Yahudi mereka jadikan tanggal 10 Muharram, walaupun mereka juga berpuasa, namun mereka jadikan itu juga sebagai hari perayaan. Padahal Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Dan kalaupun ada, maka sudah dihapus dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Ketika para sahabat punya 2 hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah sudah menghapus semua bentuk hari raya kalian dan diganti dengan 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi semua hari raya apapun sebelum Islam tidak boleh lagi dilestarikan. Semua hari yang dilakukan, yang diperingati setiap tahun berulang-ulang, tidak boleh lagi dilestarikan setelah datangnya agama Islam. Agama Islam menghapus semuanya, yang tersisa hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam sebuah asar dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Yauma Asyura yaumun tu'azzimuhu al-yahud tattakhidhuhu 'idan.
hari Asyura, hari yang diagungkan orang-orang Yahudi, dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Demikian pula yang dilakukan orang-orang Syiah, tapi yang dilakukan orang-orang Syiah lebih jelek lagi daripada orang Yahudi. Orang Yahudi mereka jadikan hari raya, kenapa? Karena ada peristiwa besar. Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Iya. Jadi ada nikmat Allah. Tapi orang-orang Syiah yang mereka lakukan perayaannya adalah meratapi mayit, meratapi kematian Al-Husain. Dengan cara apa? Dengan cara menyiksa diri. Ya. Jadi namanya perayaan, tapi perayaan kesedihan, peringatan kesedihan, hari ratapan, hari kesedihan atas kematian Al-Husain dengan cara menyiksa diri. Padahal Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang-orang yang menampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika mereka ditimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi itulah yang mereka lakukan justru. Ketika ditimpa musibah mereka meratapi. Padahal yang sesungguhnya jemaah sekalian, justru merekalah penyebab kematian Al-Husain. Ya, silakan baca sejarah. Al-Husain itu datang ke Irak atas undangan mereka. Karena mereka bilang, kita mau mendukungmu. Ternyata sampai Al-Husain di Irak, berhadapan dengan pasukan Irak, orang-orang Syiah semuanya lari, penakut. Tidak ada yang berani membela Al-Husain. Jadi sebenarnya merekalah yang menyebabkan kematian Al-Husain. Jadi kalau sekarang mereka bersedih, itu namanya pura-pura bersedih. Ya, air mata buaya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari ayat atau dari hadis yang mulia ini tentang kisah Rasulullah SAW berpuasa tanggal 10 Muharram, dan beliau berniat juga untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Karena sahabat mengabarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan puasa. Maka setelah itu para sahabat Rasulullah SAW kemudian berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW beliaulah orang yang Allah berikan hak untuk menetapkan syariat. Iya, syariat Nabi SAW itu juga syariat Allah. Maka tidak sepatutnya kita untuk mengada-ada di dalam agama. Ya, Nabi SAW yang menentukan. Beliau bilang kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Ini menunjukkan apa? Memang beliaulah yang berhak menentukan adanya amalan-amalan, adanya syariat-syariat. Maka sudah sepatutnya kita beribadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Tidak boleh mengada-ada di dalam agama. Ya. Jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa hikmah dan keutamaan puasa 9 dan 10 Muharram dan puasa di bulan Muharram secara umum. Semoga bermanfaat. Ada tanya jawab, saya persilahkan. Seperti yang terjadi hari ini di Indonesia, pemerintah mengumumkan hari yang berbeda untuk Muharram ini. Bagaimana untuk teman-teman mungkin yang mungkin berbeda pendapat atau mungkin ternyata puasanya jadi kurang mengenai tanggal 10 dan 11. Baik. Pertama, dalam penentuan waktu tanggal Hijriyah, maka kita dianjurkan untuk mengikuti keputusan pemerintah. Apalagi terkait dengan hari raya dan puasa. Nabi SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun." Puasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berhari raya, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih. Hadis ini dijelaskan para ulama ahli hadis dan ahli fikih bahwasannya yang dimaksud dalam hadis ini adalah kewajiban kita mengikuti keputusan pemerintah di dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Iya, terutama waktu-waktu ibadah yang sifatnya bulanan.
Ya. Dan di situ ada hikmah yang sangat besar, yaitu adanya terlihat persatuan kaum muslimin. Iya. Nah, kalau misalkan, jadi ini yang lebih bagus, yang lebih afdal, kita tetap mengikuti keputusan pemerintah di negeri kita, bukan di negeri yang lain. Iya. Kemudian, kalau misalkan kita sudah terlanjur tidak berpuasa pada tanggal 9 Muharram, apakah boleh kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Iya. Bahkan Nabi SAW tidak sempat berpuasa tanggal 9 Muharram karena beliau sudah wafat. Dan tidak terlarang kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja. Namun lebih afdal lagi, lebih bagus lagi, kita juga berpuasa pada tanggal 11-nya. Ya. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita berpuasa di sisa hari semua dari bulan Muharram ini. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Iya. Jadi tidak ada masalah. Kita mau puasa besok tanggal 10 Muharram walaupun tidak sempat berpuasa di tanggal 9 Muharram, wallahu alam. Ya. Kalau ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit tadi berkaitan dengan hikmah dari Asyura ini, dalam artian banyak sumber yang menjelaskan bahwa kita harus membenci dan memusuhi kaum kafir, orang kafir, tapi kondisinya dalam aktual kehidupan kita sehari-hari, ternyata khususnya bos kita sebagian besar adalah kafir. Nah, bagaimana dalam arti kita membenci dari memusuhi mereka? Nah, itu bagaimana kita bertindak? Karena sesuatu kita kalau misalnya kita membenci, kita akan bekerja tidak dengan sesuatu seperti itu. Dan kalau misalnya kita memusuhi, rasanya kita harus pergi dari sini gitu ya. Itu mungkin saya. Baik. Jamaah sekalian, wajib bagi kita memusuhi orang kafir. Dan bahkan itu termasuk keimanan dalam diri seorang muslim. Allah mengingatkan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang cinta kepada mereka atau bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya. Ini ancamannya berat. Berat sekali. Ya, jangankan cinta, menyerupai saja sudah terancam bagian dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Tetapi kebencian kita kepada mereka tidak menghalangi kita untuk bermuamalah atau melakukan hubungan dalam masalah duniawi dengan cara yang baik. Ya. Buktinya Rasulullah SAW berjual beli dengan orang-orang Yahudi, pinjam meminjam, bahkan hutang piutang. Nabi SAW wafat dan baju besi beliau masih tergadai pada seorang Yahudi, belum sempat ditebus. Ya. Kenapa beliau menggadaikan baju besinya? Untuk sekedar beli makanan. Ya. Pinjam uang untuk beli makanan, bukan untuk kredit rumah atau kredit kendaraan, bukan. Ya. Sekedar beli makanan. Artinya betul-betul darurat. Ya. Demikian pula Nabi SAW memberi hadiah dan menerima hadiah. Ya. Bahkan Nabi SAW wafat karena diracun oleh wanita Yahudi. Masih ada bekas, masih terasa sampai beliau wafat. Karena beliau menerima hadiah. Seekor kambing ternyata sudah dilumuri racun oleh seorang wanita Yahudi. Iya. Dan Nabi SAW memaafkan wanita tersebut. Iya. Kenapa? Karena yang disakiti hanya pribadi. Beda kalau dia
melecehkan agama. Ini, subhanallah. Ini Nabi SAW. Kalau mereka melecehkan agama, diperangi oleh Nabi SAW. Diperangi, jihad. Tapi kalau hanya pribadi yang disakiti, Nabi SAW memaafkan. Jangankan seorang muslim, orang kafir yang menyakiti beliau, beliau maafkan. Ya. Beliau wafat gara-gara itu. Walaupun nggak langsung wafat, lama berselang, tapi racunnya kata Anas bin Malik, aku terus melihat pengaruh racun itu di mulut Rasulullah SAW sampai wafat. Ya. Beliau juga memberikan hadiah kepada orang kafir. Tetapi di situ ada maksud, yaitu apa? Agar orang kafir ini senang kepada kita, sehingga ketika kita dakwahi, dia lebih bisa menerima. Ingat ini jamaah sekalian. Berbuat baik kepada orang kafir harus kita jadikan itu sebagai tujuan, supaya dia mendapatkan rahmat Allah. Maksudnya apa? Supaya dia masuk Islam. Nabi SAW memberikan kambing sebanyak 1 lembah kepada orang Badui kafir. Sudah kafir kasar, nggak punya adab. Wahai Muhammad, berikan saya harta. Subhanallah. Ya, maksa, malak. Tapi diberikan oleh Nabi SAW kambing sebanyak 1 lembah. Beliau berbuat baik kepadanya. Dan itu semuanya tidak menafikan dalam hati beliau membenci mereka. Jadi nggak bertentangan antara berbuat baik kepada mereka dan kebencian kepada mereka. Kenapa? Karena perbuatan baik kepada mereka itu disebabkan adanya maslahat yang menuntut untuk itu. Iya. Jadi jemaah sekalian, tidak selamanya membenci itu, memusuhi itu, kemudian kita tidak berbuat baik kepada orang yang dibenci atau dimusuhi. Iya. Sebaliknya, tidak selamanya orang yang kita cintai, kita kasih lebih banyak dibandingkan yang tidak kita atau kurang kita cintai. Makanya Nabi SAW ketika setelah perang Hunain dapat ghanimah banyak sekali, orang-orang yang baru masuk Islam itu diberikan harta rampasan perang jauh lebih banyak dibanding sahabat-sahabat senior. Iya. Dibanding Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, jauh lebih banyak dibagi oleh Nabi SAW kepada mereka, jauh lebih banyak. Apakah itu menunjukkan Nabi SAW lebih cinta kepada orang yang baru masuk Islam ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi itu tidak selalu bersama antara kecintaan kita dengan pemberian dan kebencian kita dan pemberian. Jadi bisa saja kita beri, kita berlaku baik kepadanya bukan karena kita cinta kepadanya, tetapi ada maslahat lain yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya dia dapat hidayah. Ya, jadi jangan diniatkan supaya gaji besar, ya, atau supaya dapat kedudukan. Ya nggak apa-apa, itu hal yang mubah, hal yang mubah. Tapi umat Islam itu ingat punya misi utama. Niatkan kita bergaul baik kepadanya agar dia mendapatkan hidayah. Ya. Harus kita niatkan suatu saat saya harus sampaikan dakwah kepadanya. Ya, bagaimana caranya? Pendekatan dulu, dia senang kepada kita, lebih mencair hubungan, lebih mudah kita menyampaikan kebaikan. Iya. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.